Mungkin tidak seloncat seperti Jamila dan sang presiden yang terakhir yang bisa flashback gitu, tapi ini saya sih ya kita lihat saja lagi nanti ya, ada beberapa monolog di dalamnya, monolog pendek, terus ada sidang rakyat di dalamnya, terus ada cerita tentang dua pasang kekasih yang antara seorang aktivis dengan putri koruptor yang kayak gitu-gitu. Nah, bagaimana di panggung ya sangat tergantung pada kerjasama kami sebagai tim artistik ya. Dolorosa Sinaga itu yang menangani art direction, terus Mbak Tati Hartati yang menangani koreografi, terus ada Samuel Watimena di dalam, ada Aji Sling, ada Haris Priadi di dalam. Jadi ya mungkin terlalu pagi lah saya menjanjikan nanti itu wujudnya akan kayak gini loh gitu. Masih dalam proses ya. Pasti kan target kita membuat orang terpukau, lupa kalau dia lagi dimarahin gitu. Nggak pernah lah teater itu menjadi sebuah konteks teater dengan ekonomi itu kayaknya jauh banget gitu. Itu yang saya alami. Bahkan apalagi Satu Merah Panggung yang mentas tuh hanya kalau lagi mau mentas. Kita ini bukan pembina penonton yang baik. Kita ini mentas ketika kita betul-betul marah sama keadaan, mentas deh gitu. Marah sama persoalan di Aceh, kita mentas gitu. Jadi sebenarnya harapan ekonominya itu harus, walaupun insya Allah ketika pengunjung datang dia tentu saja akan memberikan sesuatu nilai lebih ya, tetapi nggak boleh, kalau menurut saya belum saatnya lah teater berharap akan bisa membuat uang dari pertunjukan teater, tapi paling tidak jangan rugi dong gitu. Ya itulah kita kerja keras ya, baik Satu Merah Panggung, dan makanya kita kerja sama dengan tim juga, karena kita nggak mau merasa setelah 7 tahun gitu kegeeran gitu, bisa sendiri aja gitu. Kita juga nggak mau begitu. Jadi emang betul-betul kita rangkul tim untuk bisa meringankan beban kita gitu. Kayak pemain kayak Atika apa Rio gitu, walaupun mereka mungkin di film udah punya tarif gitu, di sini aku nggak ngomong tarif ya, gue bilang apa adanya, gue bilang apa yang dapat. Dan mereka ngerti ya. Jadi saya pikir belumlah teater yang paling rutin tuh siapa? Teater Koma. Saya pikir juga teater Koma juga masih di posisi yang sama ya. Jadi emang teater tidak mungkin jadi industri. Jangan berharaplah kita jadi kaya dari teater. Nggak mungkin, itu pengabdian dan kebahagiaan aja. Kalau saya kebahagiaan, kalau saya di atas panggung aku merasa ada di langit gitu. Saya sih nggak mau mengklaim bahwa saya punya pelanggan, karena ya seperti tadi saya katakan, Satu Merah Panggung tuh sesuka hati gitu loh. Kalau dia lagi marah baru dia bikin pertunjukan, karena karya-karya Satu Merah Panggung kan selalu berpautan dengan persoalan sosial yang ada. Jadi aku hanya berharap pada masyarakat Jakarta setidaknya nontonlah, ya kan. Kalau selama ini kau lihat grup-grup yang lain, mungkin Teater Koma, Putu lebih rutin, sekali-sekali lihatlah Ratna Sarumpait, ini karya saya dan inilah cara saya mengekspresikan diri saya gitu. Ya untuk itu saya memang semaksimal mungkin, kita semaksimal mungkin, betul-betul aku lepas dari urusan-urusan di luar soal kegelisahan saya melihat keadaan BBM yang mau naik lah, apalah apa. Aku betul-betul fokus dulu, ini pertunjukan dulu gitu. Karena aku mau siapapun berapapun penonton yang hadir mereka puas. Kalau menurut sifat saya sih aku masih tetap ingin berkarya terus, tetapi ya itulah saya kan, kalau tiba-tiba nanti ada persoalan di mana, tahu-tahu saya udah di mana gitu. Ada persoalan di Persea, saya udah di Persea berbulan-bulan gitu. Jadi aku nih nggak bisa diikat menjadi seniman semata, tapi alhamdulillah saya juga bisa meronta ketika saya betul-betul ingin berkesenian gitu. Itu dengan waktu ya, ini pusat PKJ ya. Kalau menurut saya dengan waktu terus berkejarannya dengan meningkatkan kualitas. Saya lihat kayak bagaimana mereka punya website sekarang, cara menjual tiket juga udah online semuanya,
itu buat saya kemajuan luar biasa ya. Tinggal sekarang kan fungsi Dewan Kesenian sebagai seharusnya pengisi utama ya, utama. Nah, ini harus berkejaran antara Dewan Kesenian dengan Pusat Kesenian. Ini harus saling berrangkulan, dan aku tidak mau pada berdiri di posisi menghakimi. Aku hanya menghimbau kerjasama Dewan Kesenian itu kalau bisa maksimal dengan Taman Ismail Marzuki, insya Allah tim itu akan tetap bisa menjadi oase.